alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hakim, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat, barakah, taufik, hidayat, kesehatan, kesempatan, sehingga Allah masih menginginkan kita akan kebaikan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat tersebut dan menjaga nikmat tersebut, menjadikan kita pribadi-pribadi yang selalu bertakwa kepadanya. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, anak cucu keturunan beliau, pengikut beliau, pecinta beliau. Mudah-mudahan marilah sama-sama senantiasa kita memperbanyak salawat kepadanya. Mudah-mudahan juga dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kelak kita akan berada dekat dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Sesuai dengan judul tema kita di pagi hari ini, menggapai impian dengan memperbanyak membaca istighfar. Perlu kita ketahui, kita ini manusia, ya, kecenderungan kita terhadap duniawi itu luar biasa kuatnya. Terkadang kita dari seorang ustadz, kiai, ketika dikasih amalan untuk memperkaya, amalan untuk kaya raya, apa dia bacaannya? Oh cepat, baca ini, baca ini. Tapi kadang-kadang ketika disuruh baca istighfar, ya enggan. Tapi ketika amalan-amalan yang lain, wah baca ini, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razak. Ya, tapi ketika baca istighfar biasa-biasa baik. Sedangkan istighfar itu luar biasa. Di antara supaya hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah, di antaranya untuk memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ada sifat istighfar itu yang kita baca muqayyad. Ada yang namanya mutlak. Kalau muqayyad artinya sudah ditentukan. Ya, habis salat. Biasa kita habis salat, karena sallallahu alaihi wasallam idan sarafa minas salat fastaghfara thalathan. Rasulullah itu kalau selesai salat tidak lupa membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca istighfar. Kita istighfar meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, malaikat yang akan memintakan ampun buat kita. Jadi hebatnya istighfar itu. Di antara juga kita mendapatkan istighfar ampunan dari para malaikat-malaikat yang memintakan ampun buat kita. Di antaranya apa? Mereka ketika selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung metu. Tidak. Tapi mereka berdiam diri membaca wirid dulu, zikir, azkar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, terlepas ada yang dijaharkan, ada yang cukup diri sendiri, itu khilaf.
tak perlu dipermasalahkan. Ya, yang ini Abi Salam langsung ngetu. Nak kemana? Nah, orang seperti ini tidak akan mendapatkan istighfarnya para malaikat. Yang kedua, siapa yang mendapatkan istighfar ampunan dari malaikat? Mereka yang berada di shaf pertama ketika sholat. Duduklah, ya. Tempatlah, carilah tempat shaf pertama. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan istighfar. Malaikat yang langsung memintakan ampun. Kita ketahui malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tapi sebaliknya taat apa yang menjadi perintah Allah. Nah, kalau mereka sudah memintakan ampun, pasti mendapatkan ampunan. Permintaan mereka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Bagi kami penting mengingatkan, khusus kepada kami pribadi. Marilah, kadang-kadang kita ini dihimpit suatu permasalahan, baik ekonomi, keluarga, ataupun bentuk permasalahan apapun. Kemana kita harus lari? Kemana harus kita meminta? Tidak lain tidak bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka memiliki keimanan yang kuat tentu kan. Tapi mereka yang kelihatan imannya redup-redup, bisa menghilangkan keimanan tersebut. Ya, dengan menginginkan masa cepat selesai. Na'udzubillah, harus datang ke mana? Ke dukun. Nah, ya, ke dukun. Dukun berubah nama sekarang, agak ini nama dukun tuh orang pintar. Paranormal. Kalau nama dukun tuh agak ini dengarnya tuh. Ya, agak demen lah orang paranormal atau orang pintar. Ya, naudzubillah. Ini diceritakan pernah suatu ketika di zaman Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini radhiyallahu an ini adalah seorang pembesar dari tabi'in. Tabi'in ini adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat Rasulullah, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, mereka lah orang-orang yang terlahirkan dengan membawa keimanan berjumpa dengan para sahabat. Mereka disebut dengan tabi'in. Imam Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in. Di antaranya pembesar tabi'in. Kenapa dikatakan pembesar? Secara keilmuan, ya. Terus apalagi secara keimanan lebih mantap dibanding yang lain. Ilmunya, cerdasannya. Maka beliau disebut dengan pembesar tabi'in. Bahkan beliau itu sempat masuk ke dalam rumahnya Rasulullah sebelum dihancurkan. Luar biasa rumah Rasulullah itu, kata Imam Al-Basri bercerita, ketika aku mengangkat tangan akan mengenai atapnya, plafon. Menunjukkan rumah Rasulullah itu bagaimana. Ya, luar biasa sederhana itu. Kalau rumah kita kalau mengangkat tangan masih agak jauh. Ini rumah Rasulullah ketika mengangkat tangan menyentuh atap plafon itu. Sedih luar biasa. Nah, beliau ini ketika diriwayatkan di dalam sebuah kitab tafsir yang nama Tafsir Al-Qurtubi, diceritakan ketika Imam Hasan Al-Basri ini dikatakan seorang ulama, ya, tempat untuk bertanya, tempat untuk meminta solusi, pendapat, maka beliaulah Imam Hasan Al-Basri. Maka tatkala datang seseorang bertamu ke rumah beliau mengucapkan assalamualaikum wahai imam, waalaikumsalam. Kalau bahasa kita jatuh masuk. Si murid di belakang biasa membuatkan minuman untuk tamu. Maka bertanyalah Imam Hasan Al-Basri tadi, ada hajat apa datang ke tempat aku ini? Begini wahai imam, kami ini petani, sudah beberapa tahun ini kemarau, tidak turun hujan. Dampaknya bukan sawah kami saja, hewan-hewan pun mengalami kelaparan, kehausan. Maka kami meminta solusi, jalan keluar, bagaimana caranya ini? Supaya apa?
masa-masa kemarau, paceklik ini selesai. Dengan entengnya Imam Shalih mengatakan, ya banyak istighfar. Ya, arti banyak istighfar itu taubat kepada Allah, banyak istighfar, memperbarui tiap hari istighfar, taubat. Cuman itu baik Imam. Iya itu baik. Tidak dijok tahu sigat istighfarnya bagaimana. Ketika kalimat istighfar itu tahu sudah. Paling pendek kalimat istighfar itu Astaghfirullahaladzim, paling pendek. Hati lagi. Nah kalau kita pendek lagi bahaya, tersebut as. Nah, as keriting itu, bukan istighfar. Lah pendek semua itu masih tak galak bacanya. Agak panjang dikit, Astaghfirullahaladzim. Panjang kedikit lagi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu istighfar. Ya. Cuman itu ya terserah. Jadi kita nak baca istighfar yang mana kita sanggup. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Kalau hari itu ada namanya Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Beberapa hari yaitu hari Jumat. Nah dari sekian banyak lafaz sigat istighfar ada namanya Sayyidul Istighfar yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak panjang. Itu kalau dibaca habis subuh 3 kali, habis maghrib 3 kali. Tidak usahlah 100 200, cukup 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Kenapa dikatakan ini sebagai sidul istighfar, pemimpinnya istighfar? Karena di dalam itu ada bentuk iktiraf, pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man qalaha, barang siapa mengucapkan kalimat itu minan nahar. Ya, minan nahar, dari siang atau pagi dia mengucapkan. Wa huwa muqinun biha, dan meyakini itu ucapan, famata yaumi, dan dia mati, hatta yumsiya, sampai waktu sore, wa huwa min ahlil jannah. Jadi kata Rasulullah, kalau dia membaca itu membiasakan pagi dan sore 3 kali, dan ajalnya datang, pengucapan itu dengan bentuk iktiraf, bukan hanya mengucapkan tapi bentuk pengakuan bahwasanya aku di dalam kehidupan aku semenjak balik sampai sekarang banyak dosa, lalai, maksiat. Ya udah galau dalam diri ini, pengakuan. Cuman pengakuan kita tuh mengakui bahwanya kita meminta ampun supaya Allah memberikan ampunan tersebut. 3 kali tidak banyak, tidak susah. Sama cak kita minum obat. Ini 3 kali, ini 3 kali. Ya, kalau obat biasanya sehari 3 kali, jangan 3 kali oper. Udah kayak ya. Ini wirid istighfar dari Rasulullah. Sebaliknya, jika dia mengatakan mengucapkan itu ya minal lail, malam, ya sampai menjelang waktu subuh, ya ajalnya datang pada saat itu, kata Rasulullah, wa huwa min ahlil jannah. Jadi kena kalau nak meninggal pagi, nak meninggal siang, sore, malam, kalau dia mengamalkan itu wirid istighfar, insya Allah. Ini yang berbicara sabda Rasulullah, bukan saya. Ketika Rasulullah mengucapkan ini, harus kita yakin, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah berbicara tidak sesuai dengan nafsu, tapi sesuai dengan apa? Wahyu. Tidak banyak-banyak ngamalkan, tidak baca ini 1000, 2000, tidak. 3 kali. Cuma agak panjang memang. Kalau udah hafal, catat baca. Ya, baca. Insya Allah, kalau memang waktu kita sudah datang, ajal kita sudah datang, kontrak kita sudah habis, maka kita dinyatakan sebagai apa? Penduduk surganya. Amin. Ya. Setelah itu kembali lagi cerita tentang Hasan Al-Basri tadi. Jedah beberapa saat pulang tamu yang pertama tadi, datanglah tamu yang kedua. Ya. Memang kalau yang datang ke kiai ini banyak kan masalah. Ya, wong-wong yang bermasalah kalau datang. Ya, alhamdulillah mereka datangnya ke kiai, bukan selain kiai. Tamu yang kedua datang,
Setelah salam ucapkan dipersilakan duduk, maka ditanya dengan tuan rumah Imam Hasan Basri itu, ada hajat apa ke sini? Begini Imam, permasalahan aku ini sudah punya bini bertahun-tahun, ya, tidak punya keturunan. Ini biasa kehidupan kita deh, mulai dari persawahan yang petani, terus dalam kehidupan juga yang mereka sudah menikah sampai sekarang belum punya keturunan. Lah sudah diperiksa segala macam, sehat alhamdulillah, tapi sampai sekarang, ya, yang jelas digoyori, ya, jangan tidak digoyori, gimana juga, ya, digoyori, habis itu apa? Ditanya sudah selesai. Oh kalau itu masalahnya pendek bacanya. Apa dia Imam solusinya nih? Baca istighfar. Baca istighfar. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Taubat kepada Allah. Dah. Itu baik. Itu baik. Tidak kata syarat-syarat yang lain. Baca istighfar, taubat kepada Allah. Dah. Pulang. Jedah beberapa saat datang lagi tamu. Datang lagi tamu, sama membawa permasalahan. Ya, bukan bawa apa istilahnya tuh. Ada kalau datang tuh kan. Ini kiai. Apa dia tebel-tebel ini? Beberapa bulan yang lewat kan aku minta apa tuh pandangan. Aku nak jual tanah. Minta doanya, nah kabul, tanah aku laku. Nah, ini ada sedikit lah. Tebel juga ini. Ini biasa ada mah itu. Ini masalah. Bawa masalah tadi, permasalahannya lain lagi. Ngapa? Buntu. Buntu. Tapi alhamdulillah kita Palembang dikati yang buntu. Nah kemana? Ada gawe. Pasti ada gawe. Alhamdulillah. Ya, warga Palembang ini 0%, tidak ada pengangguran. Artinya tidak buntu. Alhamdulillah. Ya, jadi cerita apa masalah kau nih? Itulah Imam. Aku nih punya anak, punya bini. Hasil daripada gawean aku nih kadang tidak cukup tekor, kadang utang. Nah kehidupan aku pengenlah ekonomi aku tuh bagus. Baik, cukup pacak nabung pula istilahnya itu kan. Ini malah tekor, mana nabung, ngutang ya. Apa solusinya Imam? Beri kami petunjuk, mana caranya? Namanya Imam tadi, Syekh tadi itu. Gampang, pendek bacanya, baca istighfar itu. Tak katik-katik, tak baca istighfar. Obat kepada Allah. Cuman itu baik, iya. Sudah. Berlalu tamu tadi Siko 23 dengan waktu jarak yang berbeda. Maka si murid yang biasa mengabdi kepada gurunya tadi, melayani gurunya, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Wahai guruku, tidak sengaja aku dengar sambil buat teh tadi, ngaduk tadi itu. Orang datang kepadamu dengan membawa berbagai permasalahan, minta solusi, cuman kau jawab, baca istighfar. Yang pertama masalah sawahnya tidak manen. Yang kedua, bertahun-tahun nikah belum punya keturunan. Yang ketiga, ya, bawaan buntu. Kau jawab cuman satu, sama. Pertanyaan berbeda, jawabnya satu. Banyak istighfar. Tolong jelaskan wahai guruku Bapak ini. Ini bukanlah hasil pendapatku, kata Imam Hasan Basri itu. Bukan pendapatku atau bukannya bukan. Maka beliau itu mengutip di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di ayat yang 10 itu. Ya, 10 sampai 11 itu berbunyi, Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Fakultu, aku telah berkata, kata Allah dalam firman dalam Al-Quran. Istaghfiru, maka bentuk ini kata kerja perintah. Istaghfiru itu mintalah ampun. Rabbakum, kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Allah yang ampun, minta ampunlah. Kalau Allah sudah
nyuruh kita untuk banyak minta ampun, berarti Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang diperintahkan itu. Apa? Ampunan. Disuruh kita nih. Innahu kana ghaffara. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pengampun. Lanjutan ayat ini kan perintahnya di situ. Disuruh istighfar. Kalau kita sudah bertobat, istighfar, apa yang Allah berikan setelah itu lanjutan ayat ini? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit dengan lebatnya. Hujan yang penuh dengan keberkahan. Ini Allah, firman Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, ketika itu tadi kita diminta untuk istighfar, Allah jawab dari ampunan kita tadi, minta ampun tadi, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit, lebatnya penuh dengan keberkahan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak kalian. Apa dia yang diperbanyak? Harta dan anak. Jadi kalau kita menginginkan ekonomi kita bagus, baik, ya bahkan berlebihan, banyak istighfar. Apalagi di pandemi ini, berapa banyak karyawan dipecat, toko-toko tutup, gulung tikar, ngerasa rugi. Solusinya kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang berbicara. Allah berfirman, kalau kita sudah minta ampun, bertobat kepada Allah, maka Allah jawab, Allah akan memperbanyak harta, bi amwal. Sudah harta diperbanyak, apalagi bi wabanin. Yang merasa belum punya keturunan, insya Allah kalau ngamalkan dia selalu memperbanyak istighfar, maka dia akan diberikan keturunan. Apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab, Rejab, ya sudah sepertengah bulan Rajab, 16 Rajab ini. Kita lewati fasenya tadi. Di bulan Rajab kita suruh memperbanyak istighfar. Syahrullah Rajab ini bulannya Allah. Bulannya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita kotori. Allah sudah memuliakan ini bulan. Jangan kita nodai. Masjid sudah bagus, rapi, bersih, jangan dikotori. Kalau kita kotori, pengurus akan marah. Jangankan pengurus, umat Islamnya kotor itu marah. Siapa yang berbuat kotor ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bulan yang dimuliakannya terus kita nodai. Nodai dengan apa? Dengan maksiat. Apapun bentuknya. Nah, mari lebih-lebih di bulan Rajab ini. Jadi Allah memperbanyak harta dan anak, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan kebun-kebun, akan dialiri sungai. Jadi apa? Allah akan memberikan kemakmuran. Kalau manusia penduduk bumi ini bertobat kepada Allah, maka Allah berikan kemakmuran. Allah akan berikan keberkatan pada negeri tersebut. Kata Imam Ali radhiyallahu an, "Manuzilal bala'un illa bidzanbi." Bala, musibah, virus segala macam itu tidak akan turun kecuali dengan sebab dosa daripada penduduk negeri tersebut. Tak perlu kita menyalahkan siapa. Ya, menyalahkan ini. Sehingga kita lupa mengoreksi diri kita. Kita ini banyak dosa tidak? Sehingga kalau kita menilai orang lain, lupa dengan diri ini. Dalam peribahasa tadi, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang laut kelihatan. Jadi aibnya dewek dia tidak terjengok, cacatnya dewi tidak terjengok. Tapi ketika melihat cacatnya orang lain, jelas depan mata itu diungkap. Kesalahan-kesalahan. Inilah kami ini. Turunnya balak segala macam. Harus kalau manusianya, penduduk suatu negeri itu paham, kembali kepada pribadi. Banyaknya dosa kita, banyaknya kelalaian kita kepada Allah.
sehingga Allah turunkan bala. Maka kata Imam Ali sebaliknya, marufi al bala'un illa bitaubah. Dan tidaklah Allah mengangkat suatu bala, musibah apapun bentuk malapetaka kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dari setiap impian, hajat kita apapun, maka perbanyaklah istighfar. Lebih-lebih di bulan Rajab. Bulan Rajab ini kata para ulama bulan untuk menanam benih. Bulan Sya'ban itu waktu untuk penyiraman. Ramadan memetik hasil daripada yang kita tanam. Panen kita bulan Ramadan. Kalau sudah Ramadan ini nanam tidak pernah, apalagi nak nyiram. Nak panen. Nak panen punya siapa nak dipanen? Punya tetangga ya. Ya, jangan kaget kita berkapan nak bertobat, nak memperbanyak amal. Kaget bela Ramadan bela. Sudahlah tangi. Kalau dari sekarang tak terbiasa, nak Ramadan sudahlah, paling 1-2 hari. Habis itu sudah. Al-Quran baca sehari 2 hari sudah tutup lagi. Tarawih semangatnya 2-3 hari sudah. Sop makin maju. Mana? Pandemi. Tak boleh kumpul-kumpul. Alasan itu. Lagu lama. Pandemi itu ya. Iya. Jadi kalau untuk kita memperbaiki untuk bagaimana beramal supaya dari sekarang lah, bulan Rajab inilah, kembali ditingkatkan Al-Quran yang biasa kita baca setahun kali, buka sekarang ini. Ini Quran dibaca nak Ramadan baik. Lah pucuk gerobok lah berdebu. Ya. Jangan. Al-Quran itu kalau baca kita baca setiap hari. Tak baca sejus, setengah jus. Tak bacanya seperempat. Tak bacanya apa? Selembar. Jangan dipaksakan. Ya, dibaca. Apalagi misalnya amalan-amalan yang lain. Dari sekarang digalakkan, sedekahnya ditingkatkan. Untuk supaya apa? Ketika di Ramadan, istilah kalau mesin itu sudah panas. Kalau kita nak matu itu kan mesin dipanasi dulu. Biar drang mesin ini tadi tuh. Ya, lang hidup ngengkok langsung ini. Lah galak ngedet. Mogok. Nah, apalagi dalam Ramadan kalau badan kita sudah terbiasa, masuk Ramadan lagi kita sudah terbiasa. Petinju. Ya. 2 hari lagi nak petinju baru latihan. Sudah. Kena pukul sekali sudah KO. Kapan latihan? Lah bertahun-tahun latihan. Ini baru 2 hari latihan. Jangan harap menang. Ya tak? Kecuali disogok. Kalau sogok belakang sudah kau KO bae. Ya. Nah, begitulah. Jadi jangan harap kita ke Ramadan baru nak kita baca Quran, baru nak mak ini segala macam ibadat. Jangan. Di bulan inilah, di bulan Rajab. Istilah kata para ulama kami, kita menanam, bulan Ramadan kita apa? Bulan Sya'ban kita siram itu tanaman kita rawat. Baru Ramadan kita panen. Nah, kembali lagi tema kita tadi. InsyaAllah kalau kita menginginkan apapun yang menjadi hajat kita, maka kata Rasulullah, man aktsaral istighfar, barang siapa memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Barang siapa memperbanyak istighfar tiap harinya, Allah jadikan setiap kesempitan ada jalan keluar. Hutang apa baik? Rumah belum selesai bangun, Allah selesaikan. Ya, Allah jadikan apa jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Ya, tadi kesempitan. Ya, apalagi selain kesempitan Allah jadikan dari setiap permasalahan Allah jadikan jalan keluar. Permasalahan apa baik? Terus yang ketiga apa? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak dikira-kira, tidak disangka-sangka. Ya, tiba-tiba uang datang, unjuk ke duit, tiba-tiba kawan nelpon. Ada gawian, ada proyek.
Alhamdulillah. Ya tak? Masa-masa sekarang ini, cepat dong, bagaimana susah. Tapi mereka yang mengamalkan istighfar tidak susah. Kenapa? Mereka tahu. Masalahnya tahu, jalan keluarnya tahu mereka. Kenapa? Mereka dengan keimanan. Tapi belum mereka dengan keimanan, tidak membaca, tidak tahu kemana ini, bingung. Na'udzubillah, berapa banyak berita mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillah. Ya, kita agama, kita ini punya agama. Tentu agama kita harus berada dalam hati kita. Maka jalan keluarnya ini salah satu janji Rasulullah kalau kita banyak istighfar. Maka banyak istighfar itu bukan di masjid bae. Ketika di rumah, luar masjid tidak istighfar. Alhamdulillah, terjingu abdio misalnya kan. Kata Rasulullah itu istaghfiru, banyaklah istighfar di mana? Fi buyutikum, di rumah, fi mawaidikum, di meja makan, nak makan baik kita disuruh banyak istighfar. Fi turukikum, di pasar, fi majalisikum, tempat-tempat berkumpul. Ya, diusahakan untuk istighfar. Tidak usah besar-besar, stop. Kau nih. Sambil dikit bebas sambil ngomong kita baca. Tak baca bawa tasbih cukup di tangan men. Astagfirullah. Sekarang ada apa tasbih apa namanya? Digital. Cak cincin. Ya. Aina ma kuntum, kata ulama. Dimanapun kalian berada. Fa innakum matadruna mata tanzilur rahmah. Sesungguhnya kalian tidak akan tahu kapan ampunan Allah itu turun kepada kalian. Maka kita tuh disuruh untuk apa? Dimanapun kita untuk membaca istighfar. Ya, tidak mengenal tempat dimanapun kecuali tempat-tempat yang tidak boleh, WC, nak mandi, jangan istighfar. Stop. Nah, ini kata kawan itu bukan ini, ereng ini. Jangan kenal tempat lagi, nak mandi, nak buang kotoran masa istighfar tadi. Ya, maka tempat-tempat itu, selain tempat itu baca banyak istighfar. Buktikan. Ya, buktikan ini omongan. Firman Allah ini buktikan. Yakini kalau itu semua itu akan turun, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Sedikit kami bercerita. Kita kenal ada nama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini murid daripada Imam Syafi'i. Mazhab yang paling banyak di Asia Tenggara, khususnya kita Indonesia. Beliau punya murid Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, punya murid Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Kita kenal dengan mazhab Hambali. Beliau tinggal di Irak. Kalau disebut nama Imam Ahmad Hambali, penduduk itu tahu, ini orang hebat, cerdas, jemaahnya banyak, wara, zuhud, ada galau dalam dirinya, luar biasa. Cuman bedanya dulu belum ada HP. Tak tahu nih rainya yang belum tahu tuh kan, kalau HP lama Syekh Abdurrahman Sudes. Oh, ini rainya. Almarhum Syekh Ali Jaber. Kalau kata HP mana tahu? Maka tatkala diceritakan Imam Ahmad Hambali tadi, suatu ketika tahu badannya ini pecah, ada yang menarik untuk keluar dari negerinya, Baghdad, Irak tadi. Pecah, ada yang narik. Cuma tidak tahu dia nih ngapalah badan ini nak metu dari tempatnya nih. Akhirnya dimelai metu dah. Keluar tanpa arah tadi. Sampailah menjelang waktu maghrib, singgahlah beliau ke masjid untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Habis itu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Waktu-waktu berkah itu digunakan untuk berzikir segala macam sampai isya. Salat isya selesai, masjid akan ditutup. Maka Imam Ahmad bin Hambal tadi mohon izin dengan marbot tadi. Pak, aku nak izin, boleh tak aku nak nginep ini? Aku ni musafir. Kata marbot tadi, tak baca. Masjid akan dikunci, tutup. Tidak ada siapapun yang boleh tidur di sini. Kalau mak itu aku nak tidur di terasnya baik, istirahat. Tidak baca juga. Di masjid tak baca, teras tak baca. Dijelaskan, Imam Ahmad tidak cerita, aku nih Imam Ahmad bin Hambal, tidak mau dia cerita. Ya, kalau pakai HP tadi pacak tahu tadi kan. Hebat ini, berebut orang baca ini tadi tuh. Cuma tidak HP tadi beliau tidak menunjukkan jati dirinya, tidak. Akhirnya tergeraklah hati
jemaah yang sholat tadi. Wahai Tuhan, aku punya tempat. Ya aku cukuplah untuk istirahat, untuk menghilangkan rasa lelah tadi. Maka Imam Ahmad mengucapkan terima kasih, ada tempat aslinya untuk singgah tadi itu kan. Masuklah ke rumahnya, diajak ke rumah. Nggak taunya yang jemaah sholat isya ini tadi, beliau ini adalah seorang pedagang roti. Pedagang roti, tiap malam tuh biasa buat dulu, nak dijual besok adonan. Hebatnya tukang roti ini sambil buat adonan, sambil ini tidak lepas lisannya mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apapun tidak pernah putus ini. Nganu kenapa baik istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tadi tidak menceritakan aku Imam Ahmad, cuma memberanikan diri. Wahai Tuhan, sudah berapa lama kau baca istighfar ini? Dari muda sampai sekarang aku punya anak semua bini. Apa yang kau dapatkan dari istighfar ini? Apa kata penjual roti tadi? Semua hajatku dikabulkan. Semua permintaan aku dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu, belum. Nah, Sarah Imam Ahmad itu. Apa hajat yang belum dikabulkan oleh Allah? Sesungguhnya aku pengen berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut Imam Ahmad. Dalam hatinya, kau nih lah narik aku dari Irak sampai ke sini nih. Luar biasa tadi. Kagum langsung dipeluknya. Wahai saudaraku, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan, Imam Ahmad dari Irak pacak ditarik. Jadi kadang kan permasalahan kita kadang di lapangan kita, ya, keadaan kita kan ada kadang tuh anak kemana udah balik, bini kemana udah balik, laki kemana, ya udah kan bini kan nanya, lapor mana bini laki, ya pak, laki aku lah 3 bulan ndak balik, setelah sebulan ndak balik, ngapa baru lapor? Aku tahu hari ini awal bulan gajian. Ya, cara menariknya itu bagaimana? Istighfar. Amalkan istighfar. Istighfar, baca Fatihah, tarik. Itu sudah Allah tunjukkan. Kalau kita ingin anak kita tidak balik kemana, tidak jelas, baca istighfar, taubat kepada Allah. Nah, satu lagi, ya, diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, di zaman Nabi Musa itu kaumnya ini pernah ngeluh juga. Ya, diuji Allah berupa kemarau bertahun-tahun. Kemarau bertahun. Ya, tahu deh kemarau itu. Ya, istilahnya apa? Stok banyakku kurang. Akhirnya kaumnya itu mengadu kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, mintakan kepada Tuhanmu untuk turunkan hujan. Maka Nabi Musa berbondong-bondong dengan kaumnya, 70.000 orang tadi itu di lapangan yang luas, ya, dengan pakaian baju yang apa, compang-camping lah, memohon kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, turunkan hujan. Tidak turun hujan. Sekali lagi, ya Allah, turunkan hujan. Tidak turun hujan. Karena Nabi Musa ini dijuluki Kalimullah. Nabi di antara para nabi yang lain itu tidak bisa bercakap macam Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad tidak usah ditanya lagi. Itu sudah Abdulul Anbiya. Ya, tidak usah ditanya lagi. Di antara khusus Nabi Musa ini Kalimullah. Mampu berdialog dengan Allah. Kata Allah, wahai Musa, kenapa aku tidak ngabulkan permintaan kamu? Sesungguhnya yang kumpul pada saat ini ada 1 orang. Kenapa ya Allah? Yang menyebabkan aku tidak mengabulkan permintaan kalian. Kenapa? Selama 40 tahun dia bermaksiat, tidak bertobat kepada aku. Langsung Nabi Musa tadi ngomong, "Hei, di antara kalian ini siapa yang berbuat maksiat sampai sekarang belum taubat? Keluar dari jamaah kami ini. Gara-gara kamu Allah tidak menurunkan hujan." Yang ngerasa berdosa tadi kelak-lirik kanan kiri. Malu kalau aku tadi kalau tegak ini tadi. Akhirnya apa? Dengan hati yang lebih berbicara di hati dalam diri, ya Allah, aku memang 40 tahun bermaksiat, tapi 40 tahun juga engkau tutup aib aku tadi. 40 tahun aku bermaksiat, tapi 40 tahun kau tutup aib tadi. Tidak kau beritahu aku banyak maksiat tadi. Maka daripada itu ya Allah,
hari ini, detik ini, saat ini aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Langsung turun hujan. Nabi Musa bingung pula. Tadi hujan belum turun, gara-gara ada satu berbuat maksiat 40 tahun. Ini perintah Allah suruh yang satu bermaksiat tadi keluar. Belumlah keluar, hujanlah turun. Ngadu lagi Nabi Musa, ya Allah, tadi engkau suruh tadi ada satu di antara jemaah kami ini yang bermaksiat. Nah sekarang dia udah keluar dari, tapi engkau turunkan hujan. Wahai Musa, kata Allah, memang hambaku itu 40 tahun bermaksiat. 40 tahun juga aku tutup aibnya. Nah pada saat detik ini dia bertaubat kepadaku. Di dalam lubuk hatinya dia bertaubat kepadaku. Seketika itulah aku turunkan hujan. Jadi segala permasalahan kita ini, ya, bala, musibah. Ini Indonesia nih, banjir, pandemi tidak selesai-selesai. Kuncinya cuma satu. Taubat kepada Allah. Sudah selesai. Tidak harus kita menyalahkan hana ini itu. Kalau kita sibuk menyalahkan ini, kapan nak bertaubat? Kapan nak mengakui kita ini berdosa? Maka kesimpulan daripada pertemuan kita pagi kali ini, di antaranya juga kesimpulan kita, siapapun kita, kalau kita ingin menginginkan kehidupan rumah tangga kita baik, ekonomi kita baik, anak-anak yang soleh dan soleha, itu dalam skup kecil, ya, bahagia. Yang kita jadikan apa? Baiti jannati, rumahku, surgaku. Tentu kalau dari rumah kita seperti itu, skala besar, skup besar, bangsa ini, negeri ini akan menjadi makmur kalau penduduknya, mulai dari presidennya, para ulamanya, galo-galonya, mengakui perbuatan dosa yang mereka lakukan, kelalaian yang mereka lakukan, maka mereka apa? Akan Allah jawab itu semua. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Allah. Barang siapa yang memohon, berdoa, aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku, aku berikan. Barang siapa meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosa mereka. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita singkat ini, Allah jadikan hamba-hamba kita yang senantiasa setiap hari kita membaca istighfar minta ampun kepada Allah. Kalau Rasulullah ini adalah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah itu tiap hari, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih aktsara sab'ina marratan. Rasulullah itu kata Rasulullah, demi Allah, aku tuh bertaubat kepada Allah setiap hari 70 atau dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Itu Rasulullah yang Allah maksum para nabi itu dijaga, tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita tidak salah tanya lagi banyak dosanya. Banyaklah dosa kita, banyak baiknya. Ya, kalau kita malas nak baca istighfar, paling tidak kita tiap hari itu nak nyamoi Nabi, aku 100 ya, Nabi 100, aku 100. Oh, bolehlah hebatnya. Ya, tingkat naik 200, 300, 1000. Endek tasbih siapkan. Astagfirullah. Tidak terasa 100, 200, 1000 kali. Ada tambahan kalau nak ada amalan kayo untuk supaya kita sugih kayo. Baca sebelum sholat subuh. Habis sholat qobliyah subuh, menunggu qomat, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sambil nunggu qomat. Muadzin nak qomat tadi kita baca. Habis sholat qobliyah tadi. Ini amalan bersumber dari sabda Rasulullah ketika para sahabat memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, depan ekonominya bagaimana, susah luar biasa. Maka Rasul nganjuk amalan ini. Ketika Rasulullah nganjuk amalan ini, lapor, ya Rasulullah, bingung aku ini, mana duit ini? Tak banyak. Ya, di bank di mana simpen lah, tak karuan lagi duit aku ni, bingung. Nah, kalau kita pengen kaya, itu amalannya. Ada tambahan lagi apa? Habis sholat zuhur, baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Habis asar baca lagi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, sampai situ 100 kali. Pendek kan? 100. Kalau itu diamalkan, insyaallah kehidupan ekonomi kita akan berbalik. Ya, dengan catatan jangan lupa kita apa? Istighfar, taubat kepada Allah. Maka setelah asar juga ada istighfar juga. Bacanya apa? Astaghfirullah innahu kana ghaffara.
Ini istighfar berasal dari seorang namanya Syekh Imam Ma'ruf Al-Karhi, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Itu fadilah keutamaannya, barang siapa membaca istighfar itu setelah sholat asar 70 kali, setiap hari diamalkan, maka Allah akan ampuni dosanya selama 70 tahun. Kalau dosanya habis, dosa kedua orang tuanya akan diampuni Allah. Kalau orang tuanya habis, dosa kerabatnya. Yang ada hubungan kerabat dengan dia. Inilah keutamaan kita itu bertetangga, punya keluarga yang soleh dan soleha itu. Kita dapat imbas. Kita dapat imbas. Ya, mudah-mudahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.